Anda kembali bersama kami di Prime Time Talk. Ini adalah segmen terakhir kemudian, tapi Prof. Chandra menanggapi yang disampaikan oleh Pak Marius tadi, kita juga sudah sempat mendengarkan sedikit perdebatan. Namun kira-kira apa yang sebaiknya dilakukan oleh kita sebagai masyarakat juga agar tidak terlalu panik seperti yang Anda katakan, sementara berita dan informasi dari mancanegara itu cukup masif juga memberitakan tentang Ebola begitu. Ya, kalau kita bicara berita, maka sekarang data yang ada menunjukkan bahwa di satu sisi Ebola itu ada di 8 negara. Ya. 6 diantaranya di Afrika, 1 di Spanyol, 1 di Amerika. Dan memang benar bahwa tadinya Ebola hanya ada di Afrika, sekarang sudah menyebar keluar, yaitu ke Spanyol beberapa orang dan ke Amerika beberapa orang. Kenapa? Karena ada direct flight dari negara itu. Itu satu. Yang kedua, kenyataan juga menunjukkan bahwa angka kematian Ebola ini pada wabah sebelum ini pernah sampai 90%, tapi yang sekarang angka kematiannya 48-49%. Itu lebih karena apa, Prof? Penanganannya atau? Sebagian karena penanganan, sebagian juga karena jumlah kasusnya makin meningkat. Di sisi lain, memang sejak Agustus, jadi WHO itu ada terminologi yang mereka sebut sebagai Public Health Emergency of International Concern, dan Ebola ini seperti juga polio, gitu, seperti juga H1N1 flu pandemi itu dinyatakan sebagai Public Health Emergency of International Concern. Karena itu semua negara termasuk Indonesia tentu melakukan tindakan-tindakan untuk mengantisipasi kemungkinan Ebola ini dari berbagai tingkatan risiko yang ada. Nah, saya kira saya setuju bahwa masyarakat perlu tahu ini Ebola ini apa, dan juga secara benar begitu, secara benar tidak berlebihan, dan semua kita pemerintah tentu melakukan upaya-upaya baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah mendeteksi, kemudian kalau memang ada menangani dengan sesegera mungkin. Kalau kita lihat contoh konkret adalah Nigeria dan Senegal, mereka tidak ada Ebola, terus mereka tertular dan mereka tanggulangi dengan cepat, dengan saya kira mungkin beberapa bulan mereka akhirnya bisa bebas dari Ebola, sementara 3 negara yang awal yang itu sampai sekarang tidak bebas-bebas. Jadi artinya memang kalau program penanggulangannya baik, dia bisa diatasi secara konkret gitu. Ya, ada contoh 2 negara yang berhasil dan 3 negara yang belum berhasil sampai sekarang. Sejauh ini dari WHO sendiri, adakah kemudian harapan dari beberapa negara-negara kemudian untuk melakukan penciptaan vaksin baru atau? Oh ya, betul. Jadi vaksin, jadi sekarang ada 2 tentu saja yang dipersoalkan adalah vaksin dan obat. Ya, obat itu ada satu obat yang namanya Zimab yang sudah pernah dicoba, belum ada uji klinik, maksudnya belum ada hasil ilmiah yang benar sebenarnya, tapi karena ada pasien orang Eropa waktu itu yang sakit diberikan pada orang itu. Sebenarnya secara etika tidak terlalu benar, tapi karena itu yang bisa dicoba maka itu diberikan. Sekarang ada 3 atau 4 obat yang sedang dalam penelitian. Nah, 2 minggu yang lalu di kantor WHO diadakan rapat untuk 2 jenis vaksin, satu dari Kanada, satu dari Amerika, yang diharapkan bisa dipakai, dan akan ada penelitian pada 30.000 orang di Afrika. 10.000 dikasih vaksin A, 10.000 dikasih vaksin B, 10.000 lagi dikasih placebo begitu. Dilihat bagaimana kemungkinannya. Diperkirakan vaksin ini akan keluar duluan daripada obatnya. Vaksin ini yang Kanada punya efek proteksi yang lebih tinggi daripada yang di Amerika, dan diharapkan ini akan lebih kuat daripada obat. Maksudnya lebih cepat keluar daripada obatnya. Oke, baik Pak Marius, dari Anda sendiri kemudian ada rekomendasi kah bagi pemerintah kita ke depannya akan seperti apa, atau sebaiknya seperti apa menanggapi virus Ebola ini? Kalau saya ya, secara menyeluruh ya, apalagi ini public health emergency internasional, ya, ini dunia ya, jangan terlalu mudah deh. Pejabat-pejabat di sini mengatakan di Indonesia kecil kemungkinan terjadinya Ebola, ya, itu dasarnya apa? Bicara, apalagi di sini ada pakarnya, ya. Jadi waspada penting sekali, karena masyarakat akan, kalau pejabatnya ngomong gitu nggak mungkin lah istilahnya ya. Nah, kedua, sosialisasi ke masyarakat juga harus tingkatkan. Terus dilakukan ya? Iya, sampai ke tenaga kesehatan, bukan hanya di Jakarta atau Jawa saja atau Sumatera saja, sampai ke daerah terpencil kalau perlu. Ya. Lalu ketiga, ya, itu juga harus pengawasannya bukan hanya di udara. Kalau perlu di laut juga, kita juga harus waspada juga. Sebetulnya tadi saya sampaikan, sampai pelabuhan laut juga diawasi. Itu tidak benar kalau hanya udara. Itu saya perlu klarifikasi karena diulang lagi saya lihat ya. Jadi dari KKP itu langsung ke, misalkan sudah dirujuk ke misalkan ke rumah sakit ya. Nah, itu juga di rumah sakit itu bisa harusnya harus ada sosialisasi aturan bagaimananya juga. Jangan sampai KKP sudah istilahnya ditangkap kasusnya langsung di sana tidak mendapatkan pelayanan seharusnya teknisnya. Nah, itu kan juga akan menyebar juga. Itu yang saya, dan sekali lagi saya katakan di sini ya, jangan dengan mudah mengatakan tidak mungkin atau kecil kemungkinan Ebola masuk ke sini. Yang penting kita harus waspada
ada sosialisasi bukan hanya ke masyarakat, tenaga kesehatan di Indonesia. Tidak hanya tenaga kesehatan, tapi masyarakat juga. Dan masyarakat diwajibkan untuk melapor ya, Pak ya, kalau misalnya ada tidak diwajibkan. Artinya kalau dia sakit, apalagi kemudian semua orang yang sakit apapun juga dianjurkan untuk pergi ke petugas kesehatan tentu sakit apapun juga. Tapi kalau memang pulang dari negara terjangkit, memang diharuskan untuk proaktif melaporkan. Baik, terima kasih Prof. Chandra dan juga Pak Marius atas perbincangan pada hari ini. Terima kasih sudah hadir di Prime Time Talk.